Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Fatimah, boleh pinjam lagi buku paketnya? Tapi buku yang kemarin kamu belum mengembalikannya. Iya, maaf. Yang kemarin saya lupa membawanya. Nah, kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Tentu pernah ya. Lalu, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Yuk, kita simak penjelasannya sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kejadian di awal video tadi, tentu saja sebaiknya kita berbaik sangka bahwa teman kita akan mengembalikan buku yang dipinjamnya, lalu meminjamkan buku kita kepada teman kita tersebut. Apa sih berbaik sangka? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku berbaik sangka. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sikap berbaik sangka. Kita akan mulai dengan pengertian berbaik sangka. Apa sih arti sangka? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangka artinya adalah duga atau taksir, atau perkiraan kita terhadap sesuatu. Sangka ini ada dua macam, yaitu prasangka baik atau positif. Dalam istilah Islam, prasangka baik ini disebut husnuzon. Sedangkan yang kedua adalah prasangka buruk atau negatif. Dalam istilah Islam disebut su'uzon. Nah, yang harus kita lakukan tentunya adalah berbaik sangka atau berpikir positif, baik itu kepada Allah, orang tua, guru, teman, dan siapapun. Sedangkan berburuk sangka atau berpikir negatif atau netting atau negative thinking itu tidak boleh kita lakukan.
Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi sebagian prasangka. Dan tentunya yang dimaksud adalah prasangka yang buruk atau buruk sangka. Karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya, dan itu sudah merupakan perbuatan dosa loh. Jadi hati-hati ya. Kemudian kita jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan atau keburukan orang lain, karena diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Jadi kita juga jangan sampai menggunjingkan atau membicarakan keburukan orang lain. Lalu Allah bertanya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, itulah perumpamaan orang yang menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Artinya, dosa orang yang kita bicarakan keburukannya akan berpindah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini juga dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wala tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena zon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif atau yang buruk terhadap suatu hal kejadian. Sebaliknya, kita harus ganti dengan berbaik sangka dan berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Selain kejadian di awal video tadi, masih banyak contoh-contoh berbaik sangka yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tanpa curiga, kita meminjamkan uang, misalnya kepada teman, untuk digunakan dalam kebaikan. Di sini kita berbaik sangka bahwa teman yang meminjam uang atau barang apapun akan mengembalikannya. Kemudian contoh berikutnya, menerima peraturan orang tua, misalnya untuk bangun pagi. Nah, kita harus berbaik sangka bahwa aturan itu adalah agar bisa sholat subuh berjamaah dan melatih kemandirian dengan membersihkan tempat tidur sendiri. Kemudian contoh berikutnya, kita memahami sahabat atau teman. Misalkan ketika ada piknik, teman kita tidak ikut. Nah, kita harus berbaik sangka. Mungkin ada hal lain yang lebih penting yang harus dia kerjakan atau lakukan. Kemudian contoh berikutnya adalah sabar menghadapi wabah penyakit. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka ketika ada keburukan seperti wabah penyakit, kita akan yakin bahwa ada hikmah atau kebaikan dari Allah untuk kita. Nah, adik-adik, itulah contoh-contoh berbaik sangka. Kalian tentu bisa menyebutkan contoh yang lainnya ya. Kemudian, selain kita akan mendapatkan pahala apabila berbaik sangka, kita juga akan mendapatkan hikmah atau manfaat lainnya ketika kita berbaik sangka. Di antaranya, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Karena apapun yang terjadi di dunia ini kepada kita, itu adalah kebaikan dari Allah. Kemudian, menumbuhkan perasaan bersyukur kepada Allah. Nah, dengan berbaik sangka, kita akan menganggap semua kejadian yang terjadi adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian hikmah berikutnya adalah menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Nah, dengan berbaik sangka, maka kita akan menganggap
ketika ada kejadian yang buruk menimpa kita, itu adalah cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Apakah itu untuk menghapus dosa-dosa kita, atau pasti ada kebaikan lain di balik suatu kejadian. Oleh karena itu, marilah kita selalu berbaik sangka, baik itu kepada Allah, orang tua, guru, teman, dan yang lainnya. Kakak ingin menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Judulnya adalah Daun Teratai dan Kangkung. Adi dan adiknya Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani di kelas 4 SD. Nenek Ipah, nama nenek Adi dan Ani, hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipah sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya, ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal, hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang Rp7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh Rp10.000 sampai Rp15.000 sehari. Memang pendapatan nenek Ipah dan kedua cucunya itu tidak seberapa, tetapi mereka masih merasa cukup uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari daripada harus mengemis di jalan. Kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapat kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari ya. Amin ya rabbal alamin. Apa sih arti dari simpati? Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku simpati. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sikap simpatik terhadap sesama. Kita akan mulai dengan pengertian simpati. Apa sih arti simpati? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati artinya adalah rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan perasaan kebersamaan secara sosial. Jadi, simpati ini adalah sebuah perasaan kita kepada orang lain. Tapi perasaan kita kepada orang lain kan masih umum ya. Jadi perasaan seperti apa yang dimaksud? Yaitu perasaan sehingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain dalam dirinya. Nah, perasaan ini biasanya adalah suatu perasaan sedih, tapi tidak selalu ya. Seperti apa sih contohnya? Nah, kita akan membahas beberapa contoh tentang simpati. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Dengan mendengarkan curahan hati atau curhat dari teman kita sampai selesai, itu berarti kita sudah menunjukkan rasa simpati kita kepada teman. Dengan merasakan perasaannya, mungkin kita bisa membantu teman kita tersebut. Contoh berikutnya adalah memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Nah, jika orang lain sedang kesusahan, maka kita seharusnya merasa sedih. Sedangkan jika orang lain sedang gembira, maka kita juga merasakan bahagia juga. Kemudian, tidak menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Itu artinya,
Kita merasakan perasaan orang lain yang akan malas atau tidak mau melakukannya juga jika kita menyuruhnya. Kemudian contoh berikutnya adalah bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Nah, dengan bertanya seperti itu, berarti kita telah memberikan aksi nyata untuk membantunya. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Nah, itu adalah beberapa contoh simpati. Tentu masih banyak yang lainnya ya. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya? Selain kita akan mendapat pahala tentunya apabila kita bersikap simpati, kita juga akan mendapatkan hikmah atau manfaat lainnya ketika kita bersikap simpati. Di antaranya, yang pertama, disukai oleh orang-orang di sekitarmu. Nah, rasa simpati yang kamu tunjukkan dengan tulus akan menjadi penilaian yang baik di mata orang lain, sehingga orang dapat merasa nyaman dan senang jika berada di dekatmu. Kemudian hikmah berikutnya, menjauhkanmu dari sikap egois dan sombong. Orang-orang yang memiliki rasa simpati bisa merasakan dan memahami kesulitan yang dialami orang lain, sehingga dirinya sendiri akan enggan atau tidak mau melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaksukaan bagi orang lain. Nah, kemudian hikmah berikutnya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Rasa simpati yang kamu tunjukkan pada orang-orang di sekitarmu dengan tulus dapat menumbuhkan rasa cinta dan belas kasih pada sesama. Tentu hal ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis bagi kamu dan orang-orang di sekitarmu. Oleh karena itu, marilah kita selalu tunjukkan rasa simpati kita kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Ingin bahagia? Cari 1001 alasan untuk selalu berbaik sangka kepada orang lain. Niscaya akan lebih tenang dibandingkan hidup dalam penuh prasangka. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan semoga tayangan video yang telah kalian saksikan tadi dapat kalian pahami. Dan tentunya nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam video tadi dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salam hormat Bapak untuk kedua orang tua kalian yang telah membantu dalam membimbing kalian selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.